Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yulan Anandani Maitri Gunawan. Aku dari Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Sarjana Akuntansi. Pada hari ini, aku akan membahas materi mengenai topik pada minggu lalu, yaitu mengenai internet. Selamat menyaksikan! Pernah nggak sih kamu mikir gimana jadinya dunia kita ini tanpa internet? Bayangin deh, nggak bisa nonton YouTube, nggak bisa scroll TikTok, bahkan pesan makanan pun harus jalan ke warung. Nah, di era kita sekarang ini, internet tuh udah kayak oksigen digital. Hampir semua aktivitas kita terhubung lewat jaringan ini. Contohnya nih, dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu kita lagi pesan makanan lewat aplikasi online. Nah, ini kita lagi pakai internet tahu di mana data pesanan itu dikirim lewat internet ke restoran. Lalu, waktu kita lagi nonton video di YouTube. Nah, data dari server YouTube ini dikirim ke HP kamu lewat jaringan internet. Terus juga waktu kita lagi belajar online nih atau meeting pakai Zoom. Nah, semuanya ini terjadi berkat koneksi internet kita yang lagi stabil. Nah, internet ini juga ada beragam jenisnya loh. Jenis-jenis koneksi internet ini antara lain yang pertama ada dial-up connection. Ini merupakan koneksi internet pada zaman dahulu yang pakai kabel telepon dan bunyinya itu kayak kring-kring, cip gitu. Terus kecepatannya itu kayak lambat, dan kalau kamu pakai internet, telepon rumah kamu ini nggak bisa dipakai barengan. Lalu yang kedua ada Licensed Connection. Licensed Connection ini adalah koneksi khusus buat kantor atau perusahaan besar. Jalurnya ini decached alias nggak dibagi ke pengguna lain, jadi koneksinya ini stabil banget. Tapi ya gitu, harganya mahal banget. Lalu yang ketiga ada DSL atau Digital Subscriber Line. Nah, DSL ini masih pakai kabel telepon juga, tapi jauh lebih cepat daripada dial-up. Kelebihannya, kamu bisa internetan sambil telepon tanpa gangguan. Lalu yang keempat, ada kabel modem connection. Ini dipakai pada jaringan TV kabel, kecepatannya tinggi dan banyak dipakai di rumah-rumah sekarang. Tapi kalau banyak orang di area kamu yang pakai barengan, kecepatannya ini bisa turun. Lalu yang terakhir ada FSAT atau Very Small Aperture Terminal. Nah, FSAT ini pakai satelit, biasanya dipakai di tempat-tempat yang terpencil kayak kapal, tambang, atau daerah yang nggak ada kabel internet jaringannya. Kelemahannya, sinyalnya ini bisa delay, karena harus lewat satelit dulu di luar angkasa. Nah, internet ini punya kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya ini yang pertama, akses informasinya itu cepet banget. Jadi kita mau cari resep, berita, atau mau buat tugas sekolah nih. Nah, semuanya itu tinggal klik, jadi langsung ada gitu nantinya. Yang kedua, yaitu mempermudah komunikasi. Kayak kita biasanya nih, mau video call, chattingan, sampai emailan pun bisa dilakukan kapan aja. Yang ketiga, memperluas peluang usaha. Kayak sekarang nih, banyak sekali orang yang sekarang ini jualan online tanpa perlu punya toko fisik. Jadi ini benar-benar mempermudah buat kita yang lagi mau buka usaha. Lalu yang keempat, hiburan tanpa batas. Kayak streaming film, main game online, dengerin musik, atau juga yang paling sering kita lakuin nih, scroll TikTok buat nyari meme lucu, dan juga berita-berita lainnya. Semuanya pasti ada. Internet ini juga punya kekurangan loh. Kekurangannya itu antara lain, yang pertama ada ketergantungan dan kecanduan. Dimana kadang ini internet buat kita jadi susah lepas dari HP. Lalu yang kedua ada penyebaran hoax. Dengan internet yang semakin maju ini, informasi palsu juga bisa cepet banget nyebarnya. Yang ketiga, masalah privasi dan keamanan. Sering banget nih data pribadi kita bisa bocor kalau kita nggak hati-hati dalam menggunakan sosial media. Dan yang terakhir, yang keempat, gangguan sosial. Nah, kadang-kala kita ini bisa jadi ansos loh, karena interaksi tatap muka jadi berkurang karena terlalu fokus di dunia maya. Nah, sekian penjelasan di internet dari saya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.